mengerti daripada kita memuliakan tamu kewajiban, ada lagi tamu yang harusnya kita nanti, tamu yang seharusnya kita eluh-eluhkan, tamu yang seharusnya kita banggakan. Sebagaimana ini tamu adalah tamu yang paling dinanti oleh Nabi Muhammad. Adibib, tamu yang dinanti sama Nabi Muhammad. Naam, setiap tamu Nabi senang. Tapi tamu yang satu ini, tamu sebelum kedatangannya membuat Nabi bergembira. Nabi nanti-nanti, dan ternyata ini tamu gak cuma dinanti oleh Rasulullah. Ketika itu pun sahabat menanti tamu mulia ini, dan diteruskan para tabi'in sampai tabi'in, para ahli iman, para aulia dan salihin, mereka menantikan daripada tamu yang mulia ini. Dan tamu ini dimulai dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Sebelum zaman Nabi Muhammad gak kedatangan di tamu. Para nabi-nabi terdahulu gak kedatangan di tamu. Umat-umat terdahulu gak kebagian ini tamu. Tamunya apa sih, Dep? Bikin penasaran banget. Kira-kira penasaran nggak? Pengen tahu nggak? Kalau tamu yang dinanti sama Rasulullah kira-kira istimewa nggak? Jawab. Istimewa nggak? Kalau tamu yang dinanti oleh para sahabat dan ahli iman kira-kira istimewa nggak? Ini tamu yang tahu cuman orang-orang yang istimewa. La ya'riful jauhara ilal jauhari, tidak mengetahui nilai berlian orang yang ahli berlian, tidak mengetahui nilai bangunan orang yang ahli dalam bangunan. Para aulia wa sholihin, mereka menanti tamu-tamu yang mulia ini. Apa itu tamu? Tamunya adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Kenapa kita katakan tamu? Sebab Rajab nggak kontinu setiap hari, setiap bulan. Sya'ban pun nggak kontinu, munculnya cuma setahun sekali. Dalam satu bulan Allah anugerahkan daripada 3 bulan yang mulia ini. Hadirin, hadirat, tapi terkadang kita suka sombong. Kita jaim. Tahu jaim, Beb? Tahu jaim nggak antum? Janda imut. Jaim, judes. Kadang kita suka jaim. Suka apa namanya? Cuek. Saking cueknya kebablasan sama tamu mulia yang satu ini pun kita nggak tahu. Berlalu begitu saja. Tahun ke tahun, Rajab ila Rajab, Sya'ban ila Sya'ban, Ramadan ila Ramadan. Kita ketemu dari bulan Rajab ke bulan Rajab tahun depan, dari Sya'ban ke Sya'ban berikutnya, dari Ramadan kembali lagi Ramadan. Berlalu begitu saja. Heran kalau ada orang yang mana dia kehilangan harta, dia nangis. Sumpah. Kalau ada orang kehilangan jabatan, sumpah, hancur hidupnya. Ada lagi orang yang kehilangan pasangan, galau, uring-uringan. Padahal apa yang hilang dalam hidup kita masih bisa kita cari. Orang hilang harta sebanyak apapun bisa nyari. Orang hilang jabatan bisa mengupayakan berikutnya. Orang kehilangan pasangan bisa nyari lagi. Tapi ada suatu hal yang hilang dalam hidup kita, gak bisa kembali lagi pada kita. Apa itu? Umur, waktu. Kok ada orang
yang mana dia menyia-nyiakan umurnya sepanjang masa, padahal dikatakan wa man tafuthu sa'atun fi umri takun alaih hasratun fi qabri. Barang siapa orang yang umurnya berlalu begitu saja, nggak ada manfaat, maka dia akan merasakan penyesalan besok ketika dia masuk ke alam kubur. Emangnya nggak bakal ditanya, tuh pulsa dipakai buat apa sih? Ditanya, ada apa namanya, ketahuan limitnya kemana aja tuh, digunakan kemana aja, saldonya ketahuan. Umur ibarat pulsa, cuman kalau pulsa handphone kita nih masih bisa kita perpanjang, kuota kita masih bisa kita tambah. Tapi kalau pulsa umur nggak bisa nambah. Setiap umur yang berkurang dalam hidup kita menandakan kita bakal kembali kepada Allah. Nih Rajab sekarang, Habib mau nanya, kira-kira di antara kita ada nggak yang kehilangan orang tua? Yang tadinya orang tuanya lengkap, sekarang jadi anak yatim. Yang dulu punya ibu, ibunya udah diambil jadi piatu. Yang dulu punya suami, udah nggak punya suami. Yang punya istri, ada yang kehilangan istri. Yang punya anak masih kecil, masih muda, ada orang tuanya masih hidup, anaknya udah meninggal. Ada lagi yang kehilangan sahabat, ada yang kehilangan kerabat. Satu persatu mereka pulang menghadap Allah, dan kematian mereka disebarkan di medsos, masuk ke handphone kita, sampai ke telinga kita, fulan telah wafat. Apa kata kita? Ya ta'ajab, kok bisa? Padahal baru kemarin ketemu, baru kemarin ke majelis bareng, baru kemarin kita ngobrol, baru kemarin kita bercanda gurau, kok udah kembali kepada Allah. Kita yang masih hidup ya ta'ajab, bertanya-tanya. Hadirin, hadirat, kalau sekarang kita mendengar berita tentang kabar fulan wafat, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Cepat atau lambat, nama kita pun akan ada di status medsos orang lain. Berita kita udah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Umur kita ini terlalu singkat, pulsa kita terlalu sedikit, sebab kita ini umat akhir zaman. Umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling pendek umurnya. Gak cuma umur, badannya juga pendek-pendek. Umat Nabi terdahulu umurnya panjang. Itu dikatakan dalam riwayat Syama'il Akbar, ada satu orang perempuan, seorang ibu, dia datang sama Nabi Allah Musa alaihissalam, curhat sama Nabi Musa, dia nangis. Ya Nabi Musa, asabatni musibah, aku kena musibah. Nabi Musa nanya, kena musibah apa bu? Aku punya budak, anakku ini masih kecil, udah meninggal, belum nikah, belum rumah tangga, masih lucu-lucunya udah wafat. Nabi Musa nanya, berapa umurnya bu? Umurnya baru 1200 tahun. Baru 1200 tahun. 1200 tahun masih budak katanya, masih kecil. Nabi Musa ketawa. Maka ini ibu ngambek, merajuk. Ya Musa, kamu ini nyagil, kata orang tunggal begitu ya. Kau ini nyagil, dibilang. Kenapa? Aku kena musibah, kenapa kau senyum? Nabi Musa bilang, bukan gitu bu, bakal datang umat akhir zaman. Dalam kitab Taurat dikatakan umurnya cuman 63 tahun.
Kalaupun lebih itu bonus. Itu bonus pulsa, paket tambahan, bonus kuota. Itu ibu ngedengar umur umat akhir zaman cuma 63 tahun. Kaget tuh ibu. Hah? 63? Iya. Ya Musa, kalau umur saya Allah berikan cuma 63 tahun, aku gunakan untuk sujud kepada Allah, aku nggak bakal bangun-bangun lagi. Menandakan umat Nabi terdahulu ibadahnya rajin. Kita kadang sholat 5 waktu masih dikorting. Umat Nabi terdahulu ibadahnya rajin, takwa. Tapi kalau sekali melakukan kesalahan, pahalanya habis. Kita umat yang umurnya pendek, badannya lemah, umat akhir zaman, tapi Allah nyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian telah dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baiknya umat yang pernah ada selama Allah menciptakan manusia. Umat siapa sih? Karena kita umat Nabi yang paling mulia, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita banyak mendapatkan fadail amal, mendapatkan keutamaan amal. Walaupun umur kita singkat, sekali kita mengerjakan amal sunnah yang diajarkan Nabi, dapat pahalanya 70. Ngelakuin amalan sunnah, Allah lipat gandakan. Yang puasa ini pahalanya demikian, yang melakukan zikir ini kemuliaannya demikian, yang mengerjakan sunnah ini mendapatkan anugerah sedemikian. Kenapa? Karena nabinya begitu cinta terhadap umatnya.